Hello everyone, how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang reproduksi pada hewan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, sekarang next kita akan belajar reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi pada hewan juga itu dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual atau tak kawin, atau bisa juga terjadi secara generatif atau seksual atau dengan kata lain kawin ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari yang pertama, reproduksi vegetatif pada hewan. Bagaimana reproduksi vegetatif pada hewan? Reproduksi vegetatif atau aseksual ini kan merupakan reproduksi yang terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Artinya di sini tidak ada perkawinan, tidak terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina kalau pada bukan tumbuhan, kalau pada hewan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini atau reproduksi vegetatif ini hanya terjadi pada hewan yang bertingkat rendah, di mana yang dimaksud hewan tingkat rendah ini adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Jadi hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna, yaitu tidak memiliki tulang belakang dan memiliki struktur anatomi yang sederhana daripada hewan yang bertulang belakang. Jadi strukturnya sangat sederhana ya, dan juga tidak memiliki tulang belakang. Nah, reproduksi vegetatif pada hewan itu dapat melalui fragmentasi, terus pembentukan tunas dan partenogenesis. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama bagian A, yaitu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak, di mana reproduksi dengan cara fragmentasi ini terjadi melalui dua tahap. Jadi terjadi melalui dua tahap ya. Nah, tahap pertama yaitu dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua atau lebih bagian. Dua bagian atau lebih ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu terjadi tahap regenerasi, di mana dari beberapa bagian tubuh yang diputuskan tadi atau potongan-potongan tubuh tersebut itu akan membentuk individu yang baru dengan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian potongan tersebut, seperti itu. Nah, dan pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut itu akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contohnya kita bisa lihat pada cacing pipi dan cacing pita. Nah, di sini ada gambar, kalian bisa lihat ya. Nah, ini merupakan gambar dari proses fragmentasi pada hewan. Nah, next di sini yang kedua yaitu bagian B, pembentukan tunas. Nah, maksudnya pembentukan tunas pada hewan ini yaitu pemisahan individu baru dari tubuh induknya, di mana individu ini dia terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Posisi induknya. Nah, pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil, yaitu hewan yang menempel di dasar perairan. Contohnya di sini kita bisa lihat pada porifera, hidra dan karang terumbu. Nah, ini merupakan gambar dari pembentukan tunas pada hewan. Oke, nah di sini next yang ketiga bagian C yaitu partenogenesis. Nah, partenogenesis ini merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi individu baru ini merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Nah, contoh organisme yang melakukan partenogenesis ini kita bisa lihat pada kecoa dan lebah. Nah, pada kecoa, partenogenesis ini menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Nah, sebaliknya kalau pada lebah, partenogenesis ini menghasilkan lebah jantan. Oke, next di sini yang akan kita bahas yang kedua yaitu reproduksi generatif pada hewan. Kalau tadi kita sudah bahas reproduksi vegetatif pada hewan. Nah, sekarang reproduksi generatif pada hewan. Nah, hampir semua jenis hewan mulai dari
porifera sampai dengan vertebrata itu melakukan reproduksi secara generatif atau secara seksual atau secara kawin. Nah, sama halnya dengan tumbuhan, alat reproduksi seksual pada hewan itu terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantan ini disebut dengan tesis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, dan alat kelamin betina itu disebut dengan ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, umumnya di sini satu individu hewan itu memiliki hanya memiliki satu alat kelamin, iya kan? Yaitu alat kelamin entah itu betina ataupun jantan. Akan tetapi ternyata pada beberapa hewan seperti cacing tanah, siput dan hidra itu mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina. Sehingga hewan-hewan ini dia mampu menghasilkan ovum maupun sel sperma, iya kan? Karena dia memiliki dua alat kelamin yaitu jantan dan betina, otomatis dia mampu dong menghasilkan ovum dan sel sperma. Nah, hewan-hewan ini disebut dengan hermafrodit. Nah, walaupun hewan hermafrodit ini memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina, tetapi hewan ini dia memerlukan pasangan untuk memperoleh keturunan. Jadi dia memerlukan pasangan untuk bereproduksi seksual, seperti itu ya. Nah, perkembangbiakan generatif atau seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid itu bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Jadi ketika sel telur ini bertemu dengan spermatozoid, berarti di sini akan terjadi perkembangbiakan generatif yaitu seksual secara kawin, seperti itu. Nah, di sini kita akan pelajari ternyata perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini kita akan pelajari ya. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Nah, ovipar ini merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Nah, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan itu akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Nah, embrio tersebut dia akan mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan di dalam telur. Nah, di sini beberapa ciri-ciri dari hewan ovipar, yaitu di sini harus kita ketahui ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan bertelur kita bisa lihat itu pada ayam, bebek, dan angsa. Jadi hewan-hewan tersebut yang merupakan contoh hewan bertelur ya. Terus yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Nah, vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan, ya kan? Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Nah, selama di dalam kandungan, embrio tersebut akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta, mirip dengan manusia ya. Nah, beberapa ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuh dilindungi oleh bulu. Jadi ini hampir kebalikan dengan yang tadi, ovipar. Nah, contoh hewan melahirkan itu kita bisa lihat pada kucing, anjing, dan singa. Oke, next yang terakhir, yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, ovovivipar ini dia berbeda dengan dua hal yang tadi kita sudah pelajari, berbeda dengan ovipar dan berbeda dengan vivipar. Nah, cara perkembangbiakan ovovivipar ini merupakan kombinasi dari dua hal yang tadi, yaitu kombinasi antara ovipar dan vivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, ketika terjadi pembuahan, maka di sini embrio yang dihasilkan dia akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, tapi pada ovipar ini telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Nah, setelah menetas, baru calon anak ini dia akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Nah, jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu tidak sebanyak dengan ovipar dan tidak sebanyak juga dengan vivipar. Nah, beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar kita bisa lihat pada platypus, terus kuda laut, dan beberapa spesies ikan hiu dan iguana.